beribadah sungguh-sungguh untuk Tuhan. Semangat ya. Terima kasih. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah pada sore hari ini, kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sekarang kami mau beribadah kepadamu. Berkati ibadah ini, Tuhan, dari awal hingga akhir. Berkati juga anak sekolah mungkin dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Salam jumpa dengan Om John di sini. Apa kabarnya? Menjadi yakin sehat semua ya bersama orang tua adik-adik. 1 tahun lewat, kita sudah melewati
ibadah kita khususnya sekolah minggu, orang tua kalian juga secara online. Ya. Kita terus berdoa adik-adik, Tuhan pulihkan. Menjadi sangat yakin pasti Tuhan akan pulihkan adik-adik. Ya, dengan semangat adik-adik yang masih belajar dari rumah. Oh ya, tidak lama lagi adik menghadapi ulangan atau tes. Ya, yang terakhir ya kita berdoa sebentar. Tuhan tolong memberikan kerajinan dan keberhasilan walaupun dalam suasana pandemi. Nah, minggu lalu mungkin adik-adik ikut di dalam ibadah secara online juga bersama orang tua kalian. Kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ya dalam ibadah online tentunya. Ya, nah minggu ini kita mau dengar mengenai kelanjutannya. Bagaimana sih setelah Tuhan Yesus naik? Apakah Tuhan Yesus naik begitu saja lalu mengucapkan kata-kata terakhir kepada murid-muridnya, selamat tinggal murid-murid semuanya ya sampai ketemu lagi? Tentu saja tidak adik-adik. Ya, sebelum istilahnya Tuhan Yesus naik 40 hari, firman Tuhan mengatakan sebelum kenaikan daripada Tuhan Yesus setelah bangkit, dia menghampiri murid-muridnya ya, bahkan dalam ruangan tertutup, karena Tuhan Yesus pada saat itu tubuhnya setelah diubah menjadi tubuh kemuliaan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia memberkati murid-muridnya dan mengingatkan ya untuk tetap setia, tetap bertekun, karena dikatakan ada kerajaan surga menanti, ada kehidupan yang bersama-sama Tuhan Yesus. Terus diingatkan murid-murid. Nah, sampai akhirnya ada waktu dia naik ke surga. Sebelum juga dia berpesan, murid-muridku, ya, engkau jangan meninggalkan ruangan atau di Yerusalem ini sampai aku memberikan kuasa Roh Kudus kepada kamu. Seperti itu, adik. Jadi bukannya dia pergi begitu saja, tapi ada suatu pesan, ada suatu semangat yang diberikan oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Dikatakan hari Pentakosta, adik-adik. Ya, hari Pentakosta ini berasal aslinya dari bahasa Yunani Pentekoste, yang artinya ke-50, adik. Hari yang ke-50 ini janji yang Tuhan berikan, Tuhan katakan dalam firman-Nya kepada murid-muridnya itu terjadi. Ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 12. Om John gak bacakan semuanya. Ayat yang keempat kita lihat di situ, ya. Dari awal pertama, ketika tiba hari Pentakosta, yang tadi dikatakan hari yang ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan ayat yang keempat kita bicarakan, firman Tuhan berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ajaib, dahsyat adik-adik pada waktu Roh Kudus turun ke atas mereka. Mereka berbahasa asing. Ya, pada saat itu juga di hadapan orang-orang Yahudi, mereka berbahasa bahasa mereka karena ada dari berbagai daerah. Mereka datang ke situ berbondong-bondong untuk merayakan hari Pentakosta. Seperti itu adik-adik. Yang juga pada saat itu juga dikatakan hari Pentakosta adalah hari raya panen gandum adik-adik. Dan dirayakan juga hari di mana Nabi Musa menerima 10 hukum Taurat dari Tuhan. Jadi begitu banyak orang-orangnya, murid-murid menggunakan kesempatan itu untuk membawakan firman Tuhan. Dan tadi kita lihat adik-adik, Petrus berkhotbah. Nah, adik-adik mungkin ingat bagaimana perangai atau sifat murid Tuhan yang satu ini. Dia begitu agresif, betul. Mau serba nomor 1, nggak mau pernah kalah dengan murid-murid yang lain. Tapi kita lihat, jauh sebelum Roh Kudus turun ke atas Petrus ini, apa yang Petrus lakukan, adik-adik? Petrus telah menyangkal Tuhan Yesus benar 3 kali. Sebelumnya pada waktu Tuhan Yesus berkata kepada Petrus di hadapan murid-murid yang lain, Tuhan pun memberitahu akan kehidupannya, nanti dia akan ditangkap, dia mati dan disalib dan bangkit. Lalu dengan spontan Petrus mengatakan, itu terdapat di dalam buku Lukas pasal yang ke-22 ayat 33-34. Petrus menjawab seperti ini adik-adik. Tuhan, saya bersedia mati. Saya bersedia di penjara apabila Tuhan di penjara. Lalu Tuhan pun menjawab, Petrus, ya,
sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali juga. Di situ Petrus selalu terdiam. Ya, begitu sombongnya Petrus, dengan spontan, dengan arogan mengatakan, di mana Tuhan ada, Petrus ada. Tetapi itu dengan kekuatan sendiri. Jadi sangat berlainan adik-adik pada saat Roh Kudus turun dicurahkan. Ya, setelah hari yang ke-50 itu berubah 180 derajat. Murid Tuhan yang satu ini, dia berkhotbah di hadapan orang, ya, membawakan firman Tuhan dan mengingatkan pula, ya, bahwa Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Difirmankan bahwa Tuhan pun mencurahkan kepada semua manusia. Seperti itu dikatakan. Dia berkhotbah, dia mengadakan tanda mujizat luar biasa dahsyat. Dan banyak orang diselamatkan. Ya, firman Tuhan mengatakan selanjutnya, jemaat Tuhan waktu itu ditambah jumlah orangnya sampai 3.000 banyaknya. Luar biasa Petrus ini. Setelah dia diubahkan, berbeda jauh dengan sebelum Roh Kudus dicurahkan atau Roh Kudus diberikan oleh Tuhan kepada si Petrus ini. Dia selalu arogan, dia sombong, dia takut, tetapi sangat berubah pada waktu Roh Kudus turun. Dan apa sih itu Roh Kudus? Dalam Yohanes pasal 14 ayat 16, 17, 18, kita sama-sama buka firman Tuhan. Dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 16 mengatakan seperti ini. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi jelas Tuhan mengatakan, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan Roh penolong yang menyertai kita. Di mana Roh Kudus itu berada adik-adik? Tentunya di dalam hati kita. Sebagaimana waktu orang-orang yang berkumpul pada saat itu yang mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Petrus, ya, dia begitu sukacita, dia bertanya, Petrus atau murid Tuhan, bagaimana caranya kita boleh menerima Roh Kudus? Lalu Petrus pun berkata demikian, kamu datang kepada Tuhan Yesus, ya, akui kesalahan kamu, ya, minta ampun kepada Tuhan. Pada saat itu juga janji Tuhan digenapi. Jelas firman Tuhan mengatakan dalam Efesus 1 ayat 13. Nanti adik-adik bisa baca di rumah. Efesus 1 ayat 13 Tuhan mengatakan, pada waktu kamu datang kepada Tuhan Yesus, mengakui kesalahan kamu, tentunya adik-adik, John, apa yang telah kita lakukan, ya, dan menerima Tuhan sebagai yang menyelamatkan, sebagai Tuhan atas kehidupan adik-adik, atas kehidupan John juga tentunya. Pada saat itu juga Tuhan memeteraikan, Tuhan memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap manusia sebagaimana janji Tuhan tadi, yaitu Roh Kudus yang menolong, membimbing, ya, menyertai kita. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan yang lain, sampai kita dipimpin ke hadapan hadirat Tuhan. Sementara apabila Tuhan memanggil kita tanpa cacat, tanpa kesalahan, karena Roh Kudus ini yang membuat kita berhasil. Bagaimana anak-adik? Mau diubahkan sama seperti Petrus? Ya, John ingat juga pada waktu John masih sama seusia kamu, John berjanji kepada papa mama, John gak mau lagi berbuat salah, John gak mau lagi nakal. Tapi baru 2 hari, John telah melakukannya. Ya, John berjanji lagi, John mau belajar, mau rajin. Ya, John gak mau rapatnya jelek dan lain sebagainya. Tetapi pada waktu istilahnya lewat seminggu dan hari-hari kenaikan, John berbuat kesalahan lagi. Inilah yang kita lakukan adik-adik, selalu dan selalu berbuat salah karena nggak ada yang menolong adik-adik. Nah, hari Pentakosta, hari ke-50 sudah berlalu, tetapi apa yang dijanjikan Tuhan itu berlaku atas kita, atas John, atas adik-adik.
rindukan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, yang mau menolong, yang memberikan keberanian senantiasa. Pada waktu adik-adik dalam mengerjakan pekerjaan sekolah, mungkin orang tua tidak ada di samping adik-adik, atau adik-adik tidak mengeles atau belajar, apalagi sekarang lagi zaman istilah pandemi COVID, adik-adik belajar di rumah. Nah, Roh Kudus ini akan menolong adik-adik, akan menyertai adik-adik. Itu sebabnya berkomunikasi lewat apa? Lewat doa. Adik-adik serahkan kepada Roh Kudus, adik-adik berbicara kepada Roh Kudus. Dia adalah suatu pribadi yang bisa dapat kita berbicara kepadanya. Roh Kudus, tolong saya. Roh Kudus, saya tidak bisa. Roh Kudus, berikan saya kerajinan. Roh Kudus, ajar saya dengar-dengaran kepada orang tua, kepada guru, kepada guru sekolah minggu. Walaupun dalam situasi istilahnya belajar secara virtual, belajar secara online dan lain sebagainya. Tapi adik-adik dapat melakukannya. Sehingga adik-adik dikatakan firman Tuhan tidak sendiri lagi. Adik-adik disertai oleh Roh Kudus. Maukah adik-adik merindukan daripada kuasa Roh Kudus ada dalam kehidupan adik-adik? Puji nama Tuhan. Tuhan mau. Kita mau berhasil. Ya, Tuhan katakan, ya, kita harus menjadi manusia yang sempurna tanpa salah. Kita akan gagal adik-adik. Efesus pasal 5 dikatakan di situ, ya. Efesus pasal 6, John, ya, dikatakan bagaimana kita melawan kehidupan sehari-hari, melawan kuasa iblis yang tidak kelihatan, yang setiap saat bisa membuat kita menjadi sulit, kita membuat menjadi susah, menjadi nangis adik-adik. Tanpa perlawanan, tanpa kita ditolong oleh kuasa Roh Kudus, kita tidak mampu melawan kuasa iblis sehari-hari. Kita mudah berbuat nakal, kita mudah berbuat salah dan lain sebagainya. Itu sebabnya hari ini, ya, John mau, John merindu adik-adik sekalian, kita sama-sama nanti berdoa. Minta lagi Roh Kudus memenuhi, menguasai seluruh kehidupan adik-adik. Karena Tuhan janji, baik yang orang tua, yang adik-adik yang kecil, maupun yang kecil pun yang masih usia muda, yang belum sekolah, Tuhan janjikan untuk memberikan kuasa Roh Kudus-Mu supaya di dalam kehidupan kita berhasil. Puji nama Tuhan adik-adik. Sekali lagi akan bantu berdoa adik-adik pada terakhir firman Tuhan pada pagi ini. Kita akan tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saya sudah mendengarkan mengenai kuasa Roh Kudus-Mu yang Engkau curahkan ribuan tahun yang lalu. Janji-Mu Tuhan, Engkau akan memberikan kepada setiap manusia. Berarti kepada saya juga Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan berikan. Tuhan, ampuni akan segala kesalahan saya. Ampuni akan segala kenakalan saya Tuhan. Segala perkataan bohong saya Tuhan. Izinkan saya Tuhan untuk meminta kuasa Roh Kudus-Mu yang Kau janjikan. Tuhan, sekali lagi Tuhan, saya mau menerima keselamatan Tuhan. Dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Terima kasih Tuhan buat Roh Kudus-Mu yang ada dalam kehidupan saya. Saya sangat percaya Roh Kudus sudah ada di dalam hati saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama John kita katakan, amin. Bersukacita adik-adik, sebab Roh Kudus sudah ada di dalam kalian. Oh ya, jangan lupa ada ayat mas tentunya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah adik-adik, Roh Kudus adik-adik sudah terima. Janji Tuhan, Roh Kudus yang membantu adik-adik. Dan tentunya dengan Roh Kudus adik-adik bisa menjadi berkat bagi orang. Buah daripada Roh Kudus itu menjadi kebaikan. Adik-adik menjadi contoh bagi yang lain. Sehingga teman-teman adik pun boleh bertanya, siapa sebenarnya Roh Kudus itu? Dan adik-adik bisa menceritakan karena Roh Kudus menolong dalam setiap kehidupan adik-adik sekalian. Tuhan memberkati. Teman-teman, minggu depan kita ibadah Zoom ya, jam 4 sore. Jangan lupa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.